Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Nurfadila dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Salatiga. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai problem-problem yang sedang terjadi di Desa Bejilor. Sebelumnya, Desa Bejilor terletak di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Bejilor terdiri dari 4 dusun. Ada Dusun Gajian, Dusun Gregesan, Dusun Kerajaan 1, dan Dusun Kerajaan 2. Lokasinya sangat strategis karena berada di area persawahan dan jalur pertanian, serta dikenal dengan daerah yang berpotensi air yang sangat melimpah. Di beberapa wilayah desa memang sering terjadi problem. Nah, di sini kita akan membahas problem-problem yang sedang terjadi di Desa Bejilor. Yang pertama, persoalan pertanahan. Yang kedua, masalah perpajakan. Yang ketiga, konflik sosial di masyarakat. Yang keempat, kesulitan dalam mengembangkan UMKM. Yang kelima, potensi desa yang belum dikembangkan. Yang keenam, sistem pemerintahan dusun yang belum efektif, dan yang ketujuh, suara pemuda yang sering terabaikan dalam pengambilan keputusan. Mari kita ketahui lebih lanjut. Yang pertama, ada persoalan pertanahan atau sengketa batas tanah, surat kepemilikan tidak sah sehingga terjadinya tumpang tindih hak milik. Di beberapa wilayah desa masih banyak atau bahkan sering terjadi perselisihan antar warga akibat ketidakjelasan batas tanah. Banyak warga yang belum memiliki dokumen resmi kepemilikan, sehingga surat-suratnya masih tumpang tindih. Hal ini membuat proses jual beli tanah atau pewarisan menjadi rumit dan beresiko konflik. Kurangnya pemahaman hukum pertanahan juga akan memperparah situasi di masyarakat. Selanjutnya, ada masalah perpajakan, yang mana warga masih bingung cara menghitung dan membayar pajak. Namun, di sisi lain, kesadaran warga dalam membayar pajak masih rendah, yang mana warga belum memahami secara pasti tata cara perhitungan pajak tanah dan bangunan. Sebagian bahkan belum tahu kemana harus membayar pajak. Ketidaktahuan ini menyebabkan tertundanya pemasukan penting untuk pembangunan desa. Selanjutnya, ada konflik sosial di masyarakat, perselisihan keluarga atau antar warga, sehingga kurangnya mediasi atau musyawarah. Hubungan antar warga yang awalnya akrab kadang terganggu karena perbedaan pendapat atau masalah kecil yang tidak segera diselesaikan. Masalah seperti sengketa warisan, kerja bakti, dan keputusan lingkungan yang seringkali memicu ketegangan. Kurangnya mekanisme mediasi membuat konflik menjadi berlarut-larut dan merusak kebersamaan. Selanjutnya, kesulitan dalam mengembangkan UMKM juga menjadi problem di Desa Bejilor, yang mana keterbatasan modal, dana desa terbatas, serta fasilitas yang belum terjangkau atau yang belum mendukung. Potensi ekonomi lokal seperti UMKM sebetulnya cukup menjanjikan, tapi banyak pelaku usaha yang kesulitan memulai karena keterbatasan modal. Bantuan dana desa memang ada, tetapi belum mampu menjangkau semua warga, hanya tertuju pada orang-orang tertentu, jadi belum mencakup semuanya. Kurangnya pelatihan dan fasilitas produksi juga membuat usaha sulit berkembang, karena memang dana desa tidak seberapa, jadi memang belum bisa mencakup semua warga yang sudah memiliki UMKM. Problem selanjutnya yaitu potensi desa yang belum dikembangkan, yang mana SDM-nya belum siap, ide masyarakat yang kurang didengar, serta BUMDes yang belum maksimal. Semua desa memiliki banyak potensi, tapi belum semuanya tergarap. Salah satu kendalanya pada Desa Bejilor yaitu kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Banyak ide dari warga yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah desa, serta BUMDes yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi juga masih bergantung pada arahan luar, jadi bukan inisiatif dari warga sendiri. Selanjutnya, sistem pemerintahan dusun yang belum efektif, seperti pelayanan lambat, aparat kurang kompeten, sehingga koordinasi melemah. Pelayanan di tingkat dusun masih berjalan secara manual. Warga harus mengurus surat-surat penting dengan proses yang lambat atau bahkan membingungkan. Aparat dusun juga belum sepenuhnya memiliki keterampilan pelayanan yang memadai. Komunikasi antar dusun dan warga pun masih lemah, sehingga informasi penting sering tidak tersampaikan. Namun, waktu wawancara kemarin, pihak kepala dusun sudah menginformasikan bahwa jika kita akan meminta surat mereka sudah menyediakan website resmi untuk meminta surat tanpa harus ke kantor. Tetap ke kantor, tapi kita hanya meminta stempel, tidak perlu mengantri lama untuk
untuk mengurus surat-surat itu. Yang terakhir, ada suara pemuda yang sering terabaikan dalam pengambilan keputusan. Para pemuda desa punya banyak gagasan dan semangat, tapi mereka jarang dilibatkan dalam musyawarah atau keputusan desa. Pendapat mereka seringkali diabaikan karena dianggap belum berpengalaman. Akibatnya, sekarang banyak anak muda yang menjadi apatis dan tidak mau terlibat dalam kegiatan desa karena hal tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.